Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua di sini. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita diberikan kesehatan pada hari ini. Di sini kelompok kami, kelompok 4 akan mempresentasikan dari mata kuliah Sistem Operasi yang berjudul Manajemen Memori Sistem Operasi. Di sini saya sebagai Hermanto Sahattuanenggolan bertindak sebagai ketua kelompok 4 dan saya akan membacakan nama-nama kelompok atau anggota dari kelompok 4, yaitu Karunia Judika Gultom, nomor 2 Febi Ajeng Putri, nomor 3 Novianti Sinaga, dan yang terakhir adalah Christina Munte. Oke, terima kasih. Saya akan memberikan bacaan atau slide selanjutnya kepada Karunia Judika Gultom. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembacaan dari Bang Hermanto Nenggolan. Berikutnya ada manajemen memori. 1. Konsep dasar memori. Konsep bidding, dynamic loading, dynamic linking, overlay, pemahaman sweeping, perbedaan single dan correlation allocation. Selanjutnya ada konsep dasar. Memori sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data dari program. Memori adalah pusat kegiatan pada sebuah komputer karena setiap proses yang akan dijalankan harus melalui proses dahulu untuk dapat dieksekusi. Program harus dibawa ke memori dan menjadi suatu proses. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang konsep binding. Konsep binding adalah cara instruksi dan data yang berada di disk sebagai file executable diletakkan ke alamat memori. Alamat address ini pada short program umumnya merupakan alamat simbolik. Sebuah kompiler biasanya membutuhkan mengikat atau bind alamat simbolik ke alamat relokasi. Selanjutnya yaitu ada dynamic linking. Dynamic linking ini membutuhkan beberapa dukungan dari operasi sistem. Misalnya, bila proses-proses di memori utama saling diproteksi, maka sistem operasi melakukan pengecekan apakah rutin yang diminta berada di luar alamat. Beberapa proses dijalankan untuk mengakses memori pada alamat yang sama. File dynamic linking berinteraksi secara langsung. Materi selanjutnya yaitu overlay. Hanya instruksi dan data yang diperlukan pada suatu waktu yang disimpan di memori. Overlay diperlukan jika ukuran proses lebih besar dari memori yang dialokasikan untuknya. Overlay tidak membutuhkan dukungan khusus dari sistem operasi. User dapat mengimplementasikan secara lengkap menggunakan struktur file sederhana. Operasi sistem memberitahu hanya jika terdapat 1/0 yang melebihi biasanya. Oke, materi selanjutnya akan saya berikan kepada Novianti Sinaga. Kepada Novianti Sinaga, saya persilakan untuk menjelaskan materi selanjutnya. Berikutnya ialah sweeping. Meskipun proses harus berada di memori untuk dieksekusi, tapi proses dapat di-swap atau ditukar, sementara keluar memori ke backing store, dan kemudian membawanya kembali ke memori untuk dieksekusi lanjutan. Penukaran dapat terjadi pada lingkungan dengan multiprogramming dengan penjadwalan CPU round robin atau priority. Bila waktu habis atau proses yang datang mempunyai prioritas yang lebih tinggi, maka memory manager akan mulai swap out. Proses yang telah selesai atau proses yang prioritasnya lebih rendah dan swap in ke proses lainnya ke memori. Pada umumnya, sebuah proses yang di swap out akan menukar kembali ke ruang memori yang sama dengan sebelumnya. Bila CPU scheduler memutuskan untuk mengeksekusi proses, OS memanggil dispatcher. Dispatcher memeriksa untuk melihat apakah proses selanjutnya pada ready queue ada di memori. Jika tidak dan terdapat cukup memori bebas, maka dispatcher swap out ke sebuah proses yang ada di memori dan swap in ke proses tersebut. Sekian pembahasan yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, dengan ini presentasi kami tutup. Sekian dan terima kasih.